Jamaah sekalian rahimakumullah, tantangan ke depan amat sangat dahsyat dan luar biasa. Begitu ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, sengaja ini saya buka biar kita semuanya mindset kita, cara berpikir kita itu jauh ke depan. Ya. Kita mempersiapkan generasi kita ke depan harus betul-betul. Maka fungsi masjid tidak hanya sebagai pada tataran ubudiyah, hanya sholat berjamaah unggul, gitu ya, hanya pada tataran ibadah, tapi ada jauh lebih dasar dari itu. Karena Rasulullah SAW membangun peradaban itu pertama kali dari masjid. Hijrah minal Makkah ilal Madinah bukan mall yang dibangun, bukan pasar yang dibangun, tapi Masjid Quba sebagai tempat pertama Rasulullah SAW membangun kemandirian umat, membangun kepribadian umat. Maka penting di kita ini, dan selalu Pak Kiai kita mengatakan harus ada rijal masjid, penerus masjid, kader-kader masjid yang harus kita siapkan. Alhamdulillah di Hulu Rawa kita bersyukur Pak Kiai Muhammad Siddiq, anaknya banyak, anak-anaknya sukses, sudah menyiapkan generasi. Ya, Ustaz Cece, Ayo Saleh, ya, Ustaz Ubar, mereka adalah kader-kader yang disiapkan untuk melanjutkan estafet dakwah, dan dakwah ini tidak boleh berhenti karena matinya salah satu ulama, meninggalnya orang-orang soleh. Dan itu sebuah kemestian. Minal mu'minina rijalun shadaqu, ya, dalam surah Al-Anbiya. Jadi jamaah sekalian rahimahullah, ini penting kiranya kita hadir. Ya, kenapa Kiai berutama kemudian memulai semuanya pergerakannya, tema utamanya adalah masjid. Ya, karena masjid ini tempat yang setiap orang bisa masuk. Ya, setiap golongan, nggak lihat itu Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, PUI, Matlabul Anwar, setiap golongan boleh masuk masjid. Kan nggak ada ditulis di bar masjid, ya, Muhammadiyah dilarang masuk masjid, nggak ada. Bayangin, di Masjidil Haram nggak ada tulisan, ya, orang Indonesia kemana masuk Masjidil Haram, nggak ada. Ya, kita bangga sekali, ini Masjidil Haram sekarang dilebarin oleh pemerintah Saudi, wah sampai muat sampai 12 juta orang yang sholat di Masjidil Haram. Masa mau dibangun. Ya, saya berdoa dan mudah-mudahan orang yang hadir subuh kali ini Allah segera berangkatkan ke tanah suci Mekah. Amin. Jadi orang yang masuk masjid itu siapa saja, tidak melihat golongan apapun, tidak melihat latar belakang apapun, mau kaya, mau miskin, mau bisnismen, mau politisi, siapapun, dan semua partai politik boleh masuk masjid. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu. Karena salah satu fungsi masjid adalah fihi rijalun, ada orang-orang yang kemudian berusaha untuk apa? Mensucikan dirinya. Dia ingin bersih hatinya, dia ingin bertemu dengan Tuhannya, dia ingin mengadukan seluruh persoalannya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kita menggantungkan persoalan kepada manusia, kita akan kecewa. Karena apa? Karena manusia punya keterbatasan. Tapi Allah tidak ada keterbatasan. Kita suka sama orang, kita cinta sama orang, orang itu punya kelemahan, punya kelebihan. Saat kita meminta sesuatu yang lebih kepada orang, satu saat kita akan kecewa. Tapi kepada Allah kita tidak akan pernah kecewa. Ya, kenapa yang dipilih masjid? Karena di dalamnya ada banyak orang-orang yang ingin mensucikan dirinya, ingin membersihkan hatinya dari pikiran-pikiran kotor, dari hati yang kotor, dari prasangka-prasangka yang tidak baik, dari suudzon, dari iri, dengki, hasad. Ya, ini yang harus kita bereskan bersama.
Maka fungsi yang kedua dari masjid itu, di samping dia menjadi islahul fardi, perbaikan pribadi, tapi bagaimana kemudian kita melangkah kepada yang kedua adalah perbaikan masyarakat, islahul mujtama, ya, membangun masyarakat kita. Dan membangun masyarakat tidak bisa sendiri. Membangun Indonesia besar ini tidak bisa sendirian. Kita lihat dalam sejarah Indonesia, negeri ini hadir karena seluruh kekuatan bangsa terlibat di dalam. Tidak hanya ada pemuda, ya, Bung Tomo, tapi juga ada Kiai Haji Agus Salim, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Ada juga Muhammad Nasir, ya. Ada juga kelompok-kelompok nasionalis yang lainnya. Mereka semua visi yang sama. Visi yang sama itu adalah bagaimana Indonesia merdeka. Dan kita semua tahu kepiawaian para pahlawan Indonesia yang Muslim itu kontribusinya kepada negeri ini. Muhammad Nasir dan Kiai Agus Salim misalnya, ya, yang merumuskan dasar negara. Dan saat Indonesia sedang terpecah belah, terbagi kepada beberapa bagian negara, Soekarno dan Bung Hatta pusing kumaha cara menyatukan negara-negara bagian itu yang kemudian kita sebut dalam sejarah RIS, Republik Indonesia Serikat. Pusing Soekarno dan Hatta. Dia datang kepada Muhammad Nasir. Apa yang kemudian diminta oleh Bung Karno? Tuan, mohon bantu kami agar bangsa-bangsa terpecah ini bersatu kembali ke Pakuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tampilnya Muhammad Nasir, dia ditangi tokoh-tokoh utamanya, tokoh-tokoh bangsa yang kemudian terlibat pergolakan politik saat itu. Dia sampaikan diplomasi politik, dia sampaikan silaturahim, politik silaturahim, dan politik pemberdayaan di situ. Kemudian mereka pun menyadari bahwa kalau kita terpecah belah akan runtuh bangsa ini, karena yang dihadapi adalah penjajah. Mereka menyadari itu dan disadarkan oleh Muhammad Nasir. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, mereka pun bersatu kembali dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terkenal NKRI itu adalah lahir dari buah pemikiran seorang pahlawan yang bernama Muhammad Nasir, dengan mosi integralnya adalah pada tahun 1950. Nah, ini yang pernah terbuka dalam kegiatan sejarah kita. Dan anak-anak sekolah kita tidak pernah dibaca terhadap sejarah ini. Padahal buah pikiran para ulama kita, buah pikiran ide-ide berlian para habaib, para kiai, para santri telah nyata kontribusi pada negeri ini. Dan itu dihilangkan sengaja sejarah. Agar apa? Agar umat Islam tidak bangga dengan republik ini. Agar anak-anak kita tidak bangga dengan sejarah. Agar anak-anak ini kehilangan identitas diri terhadap bangsa ini. Padahal sejatinya bangsa ini yang harusnya mewarisi adalah kita kaum muslimin. Saya ingin mengatakan bahwa ayo kita bersama. Gak mungkin LDS sendirian, anak-anak muda, ya. Gak mungkin Ika Damargani juga seseorangan. Gak mungkin. Kita harus bersama, kita harus bersatu, ya, membangun dakwah ini, membangun Islam ini. Gak bisa seseorangan. Ustaz Algi di DKM cecerawakan seorang mau bisa. Harus ada Kang Bule, ya, harus ada yang lainnya, harus Kang Iwing dan sebagainya. Ayo seluruh kekuatan potensinya kita curahkan, kita berikan. Apa yang sudah kita bisa, kita berikan. Ya. Mumpung Allah memberikan kesempatan hidup kepada dunia ini, kepada kita ini selama dunia ini. Ya. Prinsipnya adalah hikmatus suyuh wa hamalatus syabab. Semangatnya anak muda, kemudian bijaksananya para orang tua, dan terus membimbing kita semua. Anak muda tidak boleh juga melupakan orang-orang tua kita. Libatkan mereka, mintalah nasihat, mintalah saran, usul saran dari mereka. Karena para orang tua punya pemikiran yang justru mereka lebih dahulu dari kita. Ya. Ayo kita bangun kebersamaan ini. Karena Allah bilang, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya dibocorkan informasi, ada beberapa informasi penting bahwa mereka yang mau menghancurkan kita dan menghancurkan Indonesia, setiap malam mereka rapat, setiap malam mereka koordinasi untuk apa? Menghancurkan kita.
Sementara kita tidak pernah rapat, tidak pernah berhimpun, tidak pernah bersatu untuk memikirkan menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan umat ini. Tapi sementara mereka setiap hari, setiap saat, setiap malam mereka rapat, berkoordinasi, membuat sebuah program untuk apa? Menghancurkan kita. Qul ja'al haqqu dhahaqal batil. Al-haqqu bila nidhamin yang yudhil batil bidhil. Kebenaran yang tidak pernah tersusun rapi untuk mengorganisir itu akan mudah dikalahkan oleh kebatilan yang mereka sedang menyusun rapi untuk menghancurkan kita. Waspadalah, ini adalah tugas berat kita. Tugas berat kita adalah menyatukan hati-hati umat dalam barisan umat Islam bersatu lewat masjid. Insya Allah masjid di Indonesia ini paling banyak di dunia, 800.000. Itu yang terdaftar di Dewan Masjid Indonesia. PBB 800. Masya Allah. Tapi pertanyaannya, berapa masjid yang memfungsikan masjidnya sebagaimana mestinya? Insya Allah lewat lembaga dakwah strategis Lalaunan kita bergerak lewat kampung-kampung, lewat musola-musola. Ayo kita bangun umat ini, kita sadarkan umat untuk kembali kepada Allah, kembali kepada masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.